Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Pagi ini bersama saya Pendeta Stella Patipelohi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosiana Jakarta Pusat. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini diberikan kehidupan baru, sehat dan kuat untuk kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, agar dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh memaknainya dengan benar. Karena itu Tuhan, bersabdalah bagi kami, agar kami dengan penuh kesetiaan menanti kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Abraham mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Sebab itu Abimelek Raja Gerar mengutus orang mengambil Sarah. Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri orang. Namun Abimelek belum menghampiri Sarah. Ia berkata, Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, ia saudaraku. Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah. Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, dan engkau tetap hidup. Namun, jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, darah para martir adalah benih gereja. Demikianlah puji Bapak Gereja Tertullianus. Kalimat bersejarah ini sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa sejak fajar sejarah iman, umat Allah tidak pernah sepi dari incaran, ancaman, kehancuran, dan bahaya. Seolah-olah ingin menampilkan kepada kita bahwa setiap langkah pertumbuhan gereja selalu dibayangi oleh musuh yang ingin memadamkan terangnya. Namun, sejarah juga membuktikan satu hal yang pasti bahwa di tengah gelombang ancaman paling ganas sekalipun, benteng perlindungan Allah tidak pernah bisa ditembus. Bayang-bayang bahaya itu tidak pernah hadir pada zaman perjanjian baru atau masa gereja, tetapi telah berkali-kali nyata dalam lembaran perjanjian lama. Kejadian 20 ayat 1 sampai 7 adalah kisah kerapuhan manusia. Kita mendapati Abraham, bapak orang iman, berada dalam posisi yang sangat rapuh di tanah Gerar. Bapak Ibu bisa bayangkan karena ia memiliki rasa takut yang luar biasa, bahkan rasa ketidakpercayaannya, Abraham mengambil keputusan manusiawi yang sangat fatal dengan mengaku bahwa Sarah adalah adiknya.
Keputusan ini secara langsung menempatkan Sarah sebagai wanita yang melaluinya benih perjanjian dan keselamatan akan dilahirkan ke dalam sebuah bahaya besar di dalam istana Raja Abimelek. Di mata manusia, sahabat GPIB, ancaman saat itu tampaknya sudah berada di ambang kekalahan total bagi Abraham dan garis keturunannya. Jika Abimelek menyentuh, berbuat asusila kepada Sarah, maka kemurnian benih perjanjian akan tercemar dan janji keselamatan Allah seakan-akan terancam gagal sebelum sempat ia berkembang. Karena itu Abraham yang seharusnya menjadi pelindung dalam bacaan ini justru menjadi pihak yang cari penyakit, mengundang bahaya, bahkan memperlihatkan betapa terbatasnya dan rapuhnya kekuatan manusia ketika ia diperhadapkan pada yang namanya ketakutan. Karena itu, namun di titik yang paling kritis inilah, sahabat GPIB, Allah bertindak sebagai perisai sejati. Di balik kerapuhan Abraham, Allah hadir secara berdaulat dalam mimpinya Abimelek. Di tengah malam menegur raja itu dengan keras dan mencegah melangkah lebih jauh ke dalam dosa. Kitab suci mencatat pernyataan tegas Allah, "Aku pun tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, sebab itu aku pun mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku." Allah sendiri yang turun tangan secara langsung untuk memagari dan menyelamatkan sesuai dengan rencananya. Peristiwa di Gerar ini, sahabat GPIB memberikan kenyataan mendalam kepada kita saat ini bahwa gereja Allah sebagai perwujudan benih perjanjian di dalam Kristus tidak pernah bergantung pada kekuatan manusia untuk bertahan hidup. Ketika ancaman datang mengintai baik di luar berupa penganiayaan dan tekanan dunia maupun dari dalam berupa kelemahan dan ketakutan kita sendiri, Allah hadir tetap memberikan kendali penuh atas hidup manusia. Dialah yang melindungi, menjaga kemurnian, dan menjamin masa depan umatnya sehingga sampai hari ini gereja tetap berdiri kokoh di tengah badai zaman. Karena itu, untuk memahami kedalaman teks ini, sahabat GPIB, Kejadian 20 ayat 1-7 mengisahkan tentang Abraham yang kembali menggunakan siasat lama yang bisa dipakai oleh masyarakat kuno untuk maksud melindungi kehidupan orang lain, yaitu dengan menyebut Sarah sebagai saudaranya, bukan istrinya ketika ia berada dan tinggal di Gerar. Namun di balik kelemahan ini, kelemahan yang amat sangat manusiawi ini, Allah punya otoritas dan Allah ingin menunjukkan kedaulatannya dan perlindungannya yang mutlak atas hidup manusia. Kejadian 20 ayat 1, Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Penjelasannya bahwa Abraham berpindah menuju daerah selatan Negeb, tepatnya di Gerar, wilayah kekuasaan bangsa Filistin kuno, dan di sana status Abraham adalah orang asing. Keadaan asing ini menempatkan pada posisi yang rentan secara sosial maupun politik, karena orang asing pada zaman purba kerap tidak memiliki perlindungan secara hukum yang kuat. Sehingga Kejadian 20 ayat 2, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Penjelasan karena bahwa ada rasa takut akan keselamatan nyawanya, Abraham mengulangi kegagalan moral iman yang pernah ia lakukan sebelumnya di Mesir. Bahwa menyembunyikan status perkawinan itu adalah menyesatkan. Akibatnya Abimelek mengambil Sarah ke dalam istananya, mengancam terpenuhinya janji Allah tentang keturunan ilahi melalui Sarah sampai kepada Kristus. Kejadian 20 ayat 3 dikatakan, tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, engkau harus mati sebab ia sudah bersuami. Penjelasan ini menunjukkan kepada kita manusia punya rencana. Allah sekali lagi selalu punya otoritas dan kuasa atas hidup manusia. Bahkan ia bisa mencegah langsung
kebinasaan. Allah menyingkapkan dirinya melalui mimpi malam, tegurannya amat keras, engkau harus mati. Itu yang ia katakan pada Abimelek. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah menjaga kesucian dan kekudusan pernikahan, bahkan sampai garis keturunan sesuai dengan janjinya. Sementara ayat 4-5, Abimelek belum menghampiri perempuan itu, lalu katanya, Tuhan, apakah engkau membunuh juga orang yang tidak bersalah? Ayat ini mau menjelaskan bahwa Allah mengawasi sedemikian rupa, sehingga Abimelek belum sempat menyentuh Sarah. Dalam pembelaannya, Abimelek mengajukan kebenaran moralnya. Ia bertindak atas dasar ketidaktahuan akibat kebohongan Abraham dan Sarah. Kalimat atau frasa hati yang tulus dan tangan yang bersih ingin menegaskan bahwa Abimelek tidak punya niat jahat untuk merebut istri orang secara sengaja. Karena itu di ayat 6 Allah berfirman bahwa Allah mengakui integritas dan moralitas mulai Abimelek, tetapi Allah menegaskan satu hal penting. Allah lah yang aktif mencegah Abimelek jatuh ke dalam dosa. Ini adalah sebuah doktrin rahmat Allah yang menahan dosa. Dan di sini Allah berdaulat penuh menjaga Sarah agar hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena itu ayat 7 terakhir dikatakan oleh sebab itu kembalikanlah istri orang itu. Penjelasan ayat 7 di sini untuk pertama kalinya kata nabi muncul di dalam Alkitab yang dikenakan kepada Abraham. Meskipun Abraham baru saja bertindak rapuh dan lemah iman, posisi konfinen, perjanjian di hadapan Allah tidak pernah dibatalkan oleh karena kesalahan dan kelemahan manusia itu. Ketimbang menjadi musuh, di sini Abraham ditetapkan Allah sebagai perantara doa syafaat bagi Abimelek dan kaum keluarganya. Peringatan Allah sangat tegas, kembalikanlah Sarah dan terima hukum kebinasaan baginya dan seluruh isi istananya. Karena itu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajak pada refleksi pertama. Perlindungan Allah atas gereja bersifat kekal bukan tergantung pada kekuatan gereja. Abraham, bapa orang beriman sekaligus gambaran umat gereja menunjukkan kerapuhan, kelemahan, ketakutan, dan kompromi moral. Namun keberlangsungan hidup Abraham dan Sarah tidak pernah bergantung pada kepandaian Abraham membela diri, tetapi pada kedaulatan Allah yang menjaga. Aplikasi gereja seringkali lemah dan rapuh, memiliki keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan atau ketakutan saat menghadapi tekanan atau pemerintah yang berkuasa. Kejadian ini ingin mengingatkan bahwa perlindungan Allah didasarkan pada kesetiaan Allah, bukan kehebatan organisasional atau kekuatan politik gereja itu sendiri. Kedua, Allah sanggup membatasi dan menahan kuasa dunia demi menguduskan umatnya. Allah mencegah Abimelek berbuat amoral terhadap Sarah. Di sini Allah memegang kendali atas penguasa-penguasa sekuler demi melindungi identitas dan kemurnian rencananya bagi umatnya. Karena itu gereja mungkin diancam oleh berbagai kekuatan luar, seperti penganiayaan, hukum yang tidak adil, atau pengaruh budaya yang rusak. Namun Allah berkuasa menahan ancaman-ancaman tersebut agar tidak menghancurkan iman dan kekudusan gereja. Kuasa kegelapan hanya bisa melangkah sejauh batas yang diizinkan Allah. Ketiga, gereja dipanggil menjadi saluran berkat dan doa syafaat bagi dunia meski di tengah tekanan. Meskipun Abraham berada di pihak yang salah secara etika dalam kebohongannya, Allah berkuasa tetap menetapkannya sebagai nabi yang berdoa bagi pemulihan dan keselamatan Abimelek. Karena itu gereja diutus bukan untuk membalas kejahatan dunia dengan kejahatan atau mengutuki ancaman dari luar, melainkan menjadi pendoa syafaat bagi lingkungan sekitarnya. Bahkan di tengah ancaman atau perlakuan yang tidak adil dari dunia, panggilan utama gereja, panggilan utama kita, tetaplah menjadi saksi Kristus, membawa berkat serta doa bagi pemulihan jiwa.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya kami boleh terus hidup mengandalkan kuasa dan otoritas Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan begitu besar dalam hidup manusia. Seberapa lemah dan rapuhnya kami, seberapa lemah dan rapuhnya gereja. Tapi Tuhan tetap menunjukkan otoritas penuh sebagai Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Karena itu, biarkanlah hidup kami boleh terus menjadi terang, boleh terus menjadi saksi Kristus, dan dimanapun Tuhan hadirkan kami, kehidupan kami menjadi berkat. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang setia, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa.